Halo viewers, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan kuantitatif, soal-soal pengetahuan kuantitatif di tahun lalu. Nah, di sini udah ada beberapa soalnya, soal UTBK dari contoh LTMPT. Nah, di soal pertama, bilangan berikut yang merupakan bilangan kuadrat dan sekaligus bilangan pangkat 3 adalah, kemarin kan sudah saya bilang, kalau ada soal seperti ini sebenarnya bisa dilakukan secara eliminasi untuk mempercepat menjawab soalnya. Kita udah lihat A8, B27, C64, D81, E100. Oke, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang ada, 81 sama 100 itu udah pasti salah. Karena tidak ada bilangan pangkat 3 yang pangkatkan hasilnya menjadi 81 dan 100. Kalau kita lihat angka terdekat, 5 pangkat 3 aja udah 125. Berarti yang D sama ini udah pasti salah ya. Tidak ada bilangan kuadrat yang hasilnya 8. 2 kali 2 itu 4. 3 kali 3, 9. Berarti kita lihat angka kuadrat yang paling dekat itu cuman di antara 2 dan 3. Berarti yang A salah ya. Yang B, 27 sama kayak tadi. 27 itu juga nggak ada bilangan kuadrat yang kalau dikalikan hasilnya 27. Karena mentok-mentoknya yang dekat sama 27 itu 5 kali 5, 25. 6 kali 6 udah 36. Berarti yang B salah ya. Jawabannya yang C. 64 tuh bilangan kuadrat berapa sih? 64 itu bisa 8 dikali 8. 8 kali 8 itu 64. Makanya jawabannya yang C ya. Oke. Nomor 2, di sini diketahui bilangan yang bangun datar. Oke, di sini yang harus kalian ketahui adalah bangun datar itu adalah bangun 2 dimensi yang tidak mempunyai ruang. Sedangkan bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang punya ruang, isi atau volume. Oke, kalau bangun datar, itu contohnya adalah persegi segitiga lingkaran trapesium. Sedangkan bangun ruang itu balok, bola, kubus, prisma. Pokoknya kalau dia punya ruang, bisa diisi volume, itu pasti bangun ruang. Oke? Kalau bangun datar tuh cuma 2 dimensi aja, dia nggak bisa diisi volume. Nah, maksud saya konsep-konsep yang seperti inilah yang harus kalian ketahui nanti ketika ujian UTBK. Nah, di sini kita lihat, sebenarnya bisa pakai cara cepat. Kalau kita udah tahu konsep bangun ruang dan bangun datar, kita tinggal lihat aja. Yang A, persegi. Persegi itu pasti bangun datar. Yang kedua, balok. Balok adalah bangun ruang. Nah, karena kalian sudah ketahui balok itu adalah bangun ruang, kalian tinggal eliminasi pilihan yang jawabannya ada duanya. Contoh, yang A udah pasti salah karena ada duanya, yang C udah pasti salah karena ada duanya, yang E udah pasti salah karena dia bilang semua benar, dan yang D udah pasti salah karena hanya 4 yang benar. Karena yang pertama benar ya, persegi itu adalah bangun datar. Berarti tinggal kalian pilih jawabannya yang B. Oke, soal nomor 3, di sini ada persamaan. Kita nggak harus langsung tulis persamaannya. X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X? Kita ditanya nilai X. Di sini ditanya, putuskan, kita harus memutuskan apakah pernyataan pertama dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sini ada yang pertama Z sama dengan 1, yang kedua X tambah Y sama dengan 5. Z sama dengan 1, berarti tinggal kita masukin ya. Oke, dapat pernyataan pertama, X tambah 2Y sama dengan 7. Yang kedua, kita harus mencari X sama Y-nya berapa. Kita dapat X tambah 2Y sama dengan 7. Di pernyataan pertama, X tambah 2Y sama dengan 7. Dan di pernyataan kedua, X tambah Y sama dengan 5. Ini bisa langsung kita eliminasi teman-teman. Kita hilangkan X-nya, dapatlah Y sama dengan 2. Kalau dapat Y-nya sama dengan 2, kita bisa langsung masukin Y ini ke dalam persamaan yang ini atau yang ini. Oke, kalau mau gampang langsung ke pernyataan ini aja ya. X tambah 2 sama dengan 5. Berarti, coba kita tulis. X tambah 2 sama dengan 5. X sama dengan 5 dikurang 2 ya. Dapat X sama dengan 3 teman-teman. Berarti pernyataan pertama sama pernyataan kedua itu dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban dari pernyataan yang awal ini. Otomatis, berarti yang A, pernyataan 1 saja cukup, itu salah ya, karena pernyataan 2 dibutuhkan juga. Yang B, pernyataan 2 saja cukup, enggak, karena pernyataan 1 juga dibutuhin. Kalau misalnya Z-nya enggak ada, kita eliminasi, kita nggak tahu 3Z-nya itu berapa.
karena masih ada 2 variabel. Pernyataan ketiga, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Ini benar. Oke, kita butuh 2 pernyataan yang Z sama yang X tambah Y sama dengan 5. Jawabannya yang C, teman-teman. Oke, nomor 4 ini menarik. Ini cukup sulit menurut saya daripada 3 soal yang lain. Dan mungkin bobotnya bisa jadi lebih besar. Oke, di sini dia bilang, tersedia 5 kursi yang disusun berjajar. Dengan setiap kursi ditempatkan paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berdasarkan informasi yang diberikan. Untuk soal seperti ini menggunakan peluang atau permutasi, teman-teman. Jadi permutasi itu ada N adalah jumlah objek yang tersedia dan K adalah jumlah yang harus dipilih. Di sini diketahui, kalau mau gampang teman-teman biasanya N itu lebih besar daripada K. Jadi kita lihat aja angka yang lebih besarnya. Di sini dia bilang, tersedia 5 kursi disusun berjajar. Berarti kita lihat yang tersedia, oke, jumlah yang harus dipilih adalah 4 orang. Berarti kita tulis jumlah yang harus dipilih. N dan K-nya berapa? Berarti kita tinggal masukin aja, teman-teman. P sama dengan N-nya adalah 5 faktorial per 5 dikurang 4 faktorial. Nah, di sini kan tinggal dilihat kan? 5 faktorial per 1 faktorial. 5 faktorial itu berarti berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2, teman-teman. Di sini ada 1 faktorial, 1 faktorial bisa dicoret. Oke? Berarti langsung dikali aja. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jawabannya adalah 120. Sama dengan 120, Q sama dengan 24. Jadi, yang benar adalah pilihan jawabannya P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, untuk membuat lebih paham, kita lanjut ke beberapa soal mengenai permutasi ya. Yang harus diingat adalah yang tadi, N sama dengan jumlah objek yang tersedia, K adalah jumlah yang harus dipilih. Misalnya jumlah orang yang mendaftar 15, yang tersedia cuma 2 orang buat ketua OSIS. Ketika milih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Berarti N-nya sama dengan 15, K-nya sama dengan 2. Lihat jumlah orang yang daftar, 15 orang, jumlah yang harus dipilih adalah 2 orang. Oke, untuk lebih lanjut, kita lihat lagi di sini. Perusahaan penggalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi yang kosong. Namun, calon yang tersedia sebanyak 9. Nah, kan calon yang tersedia sebanyak 9 tuh, ada kata tersedia. Berarti kalau udah ada kata tersedia, itu udah pasti N-nya sama dengan 9. Berarti bisa kita langsung cari. Nomor 1, N-nya sama dengan 9, K-nya sama dengan 4 ya, teman-teman. Oke, dapat 9 faktorial per 5 faktorial, teman-teman. Nah, untuk di sini, berarti langsung aja dicari. Kalau 9 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Oke, teman-teman gak usah nulis sampai kali 4, kali 3, kali 2 tuh gak usah. Karena bawahnya 5 faktorial, kita ikutin sama yang bawahnya. Supaya ini bisa dicoret. Berarti kita coret 5 faktorialnya, berarti tinggal dikalikan. Berarti jawabannya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 3024. Sama nih, seorang ilmuwan ingin menyusun kata dari 8 huruf. Tentukan berapa banyak 8 huruf yang bisa dibuat. Lihat, yang tersedia berapa? 8. Objek yang pengen dipilih susunannya cuma 5. Berarti nomor 2 kita bisa dapat N-nya sama dengan 8, K-nya sama dengan 5. Berarti kita tinggal cari nih, teman-teman. Misalnya dapat 8 faktorial per 3 faktorial. Berarti langsung aja kita kalikan. Hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena bawahnya 3 faktorial, kita coret. Dapat jawabannya 6720. Oke, yang harus dipahami adalah ketika kita nggak paham konsepnya dan ada soal tricky seperti ini soal cukup sulit, teman-teman. Kalau kita langsung main, dapat N-nya berapa, bawahnya berapa gitu. Langsung dikaliin kayak yang sebelum-sebelumnya itu nggak bisa. Kita harus analisis juga soalnya. Di sini dia bilang, terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut, disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi. Berapa banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk? Nah, di sini kita lihat, diketahui, kalau kayak gini, karena ada pernyataan 1 kursi telah terisi, kita nggak bisa langsung, N-nya 8, K-nya 4. Itu nggak bisa. Jadi, kita harus bedah dulu satu-satu.
Oh, 1 kursi telah terisi. Berarti yang tersedia tinggal berapa? Tinggal 7 kan teman-teman? Berarti di sini N-nya adalah 7. Dapat dari mana N-nya 7? Dari 8 dikurang 1. Kursinya juga udah terisi 1 kan? Berarti kursinya nggak 4 lagi. Kursinya tinggal 3. Berarti K-nya adalah 3. Oke teman-teman? Jadi kita harus analisis dulu ya. Nah, kalau udah dapet, berarti tinggal kita lihat P sama dengan N faktorial per... Berarti jawabannya 7 faktorial per 4 faktorial, teman-teman. Berarti tinggal kita kalikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Di bawahnya per 4 faktorial, tinggal kita coret. Sehingga hasilnya adalah 210. Itulah dia beberapa cara tips and trick gimana caranya kita belajar sesuai konsep, mudah dan menyenangkan. Jadi sebenarnya pengetahuan kuantitatif tuh nggak sesusah itu. Asal kita paham konsepnya, sering latihan, barulah kita bisa mendapatkan nilai kuantitatif yang tinggi di UTBK nantinya. Belajar cara cepat boleh, asal kita harus tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Karena menurut saya percuma ketika kita tahu cara cepatnya, banyak latihan soal, tapi ketika konsepnya dibalik sedikit saja, seperti soal yang terakhir tadi, kita jadi bingung mau mengerjakannya seperti apa.